Kadang-kadang, cahaya yang paling nyata bukanlah yang terlihat oleh mata, melainkan yang diam-diam dirasakan oleh hati yang sedang mencari makna. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terasa begitu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi karena hati sedang berbicara lebih keras daripada segala hal di luar diri kita. Pada saat-saat seperti itu, langit malam sering terasa berbeda. Bintang-bintang tampak lebih dekat, angin malam terasa lebih lembut, dan ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah-olah seseorang sedang memperhatikan perjalanan batin kita dari tempat yang jauh, sangat jauh. Barangkali banyak orang pernah mengalami momen seperti ini, tetapi tidak semua orang berani mengakuinya. Ada rasa ragu, takut dianggap terlalu melankolis, atau bahkan dianggap sedang membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Namun kenyataannya, pengalaman batin seperti ini sering muncul justru ketika seseorang sedang berada di titik yang paling jujur dalam hidupnya. Saya masih ingat suatu malam beberapa tahun lalu. Malam itu tidak ada kejadian besar, tidak ada peristiwa luar biasa. Saya hanya duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang gelap dengan beberapa bintang yang terlihat samar. Udara terasa dingin, dan suasana begitu tenang. Tetapi entah mengapa, di tengah ketenangan itu, hati terasa penuh. Ada banyak hal yang berputar di dalam pikiran. Tentang hidup, tentang pilihan-pilihan yang pernah diambil, tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tentang pertanyaan yang tidak pernah benar-benar memiliki jawaban yang pasti. Pada saat itu saya bertanya dalam hati, apakah hidup ini hanya tentang menjalani hari demi hari, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini? Pertanyaan itu tidak datang seperti sebuah logika yang rapi. Ia datang seperti gelombang pelan yang menyentuh tepi kesadaran. Tidak memaksa, tetapi tidak juga bisa diabaikan. Kadang kita menjalani hidup dengan begitu sibuk hingga lupa bertanya kepada diri sendiri, siapa sebenarnya diri kita ketika semua peran dilepas. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang menilai, ketika tidak ada yang menuntut apapun dari kita. Di dunia yang ramai ini, manusia sering mengenal satu sama lain melalui label. Ada yang dikenal karena pekerjaannya, ada yang dikenal karena hartanya, ada yang dikenal karena kecerdasannya, bahkan ada yang dikenal hanya karena penampilannya. Tetapi sangat jarang seseorang dikenal karena kedalaman jiwanya. Padahal jika kita jujur kepada diri sendiri, kita semua tahu bahwa di dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nama dan identitas sosial. Ada ruang sunyi yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ruang yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan oleh Tuhan. Di ruang itulah sering muncul perasaan-perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang muncul rasa rindu tanpa tahu kepada siapa. Kadang muncul perasaan seolah-olah kita sedang dipanggil untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Kadang muncul kesadaran bahwa hidup ini terlalu luas untuk dijalani hanya dengan rutinitas yang sama setiap hari. Namun seringkali, perasaan seperti itu kita abaikan. Kita sibuk, kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab, kita punya banyak hal yang harus dikejar. Dan tanpa sadar, kita menutup pintu kecil yang sebenarnya menghubungkan kita dengan kedalaman jiwa kita sendiri. Padahal mungkin di balik pintu itu ada sesuatu yang ingin kita pahami. Ada sebuah hal yang sering saya renungkan, mengapa sebagian orang terlihat sangat tenang meskipun hidup mereka tidak selalu mudah. Mengapa ada orang yang tetap lembut meskipun pernah terluka berkali-kali. Mengapa ada orang yang kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana menjadi damai. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Tetapi kadang saya merasa, mungkin ada sesuatu yang bekerja di balik layar kehidupan manusia. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa saja di mata dunia. Mereka tidak terkenal, tidak memiliki kekuasaan besar, tidak selalu menjadi pusat perhatian.
Namun jika kita benar-benar mengenal mereka, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dalam cara mereka berbicara. Ada kehangatan dalam cara mereka mendengarkan. Ada ketenangan dalam cara mereka menghadapi kesulitan. Dan yang paling aneh, seringkali mereka sendiri tidak merasa bahwa diri mereka istimewa. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang sederhana. Mereka mencoba menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, meskipun sering gagal. Mereka mencoba memperbaiki diri, meskipun dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua. Mungkin justru disitulah letak sesuatu yang jarang kita sadari. Dunia sering mengajarkan kita untuk mencari pengakuan dari manusia. Kita ingin dihargai, ingin dilihat, ingin dianggap penting. Tetapi semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa pengakuan manusia seringkali tidak benar-benar mengisi kekosongan di dalam hati. Ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong. Ada orang yang hidup sederhana tetapi terlihat begitu damai. Perbedaan itu membuat saya sering bertanya, apa sebenarnya yang membuat hati manusia merasa cukup? Apakah kebahagiaan benar-benar berasal dari apa yang kita miliki, atau dari sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Kadang jawabannya muncul dalam bentuk pengalaman kecil yang tidak terduga. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang hidupnya tidak mudah. Pekerjaannya sederhana, penghasilannya tidak besar, dan tanggung jawab hidupnya cukup berat. Tetapi setiap kali berbicara dengannya, ada satu hal yang selalu terasa, ketenangan. Ia tidak pernah berbicara tentang dirinya dengan nada bangga. Ia juga tidak pernah mengeluh tentang hidupnya dengan berlebihan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap tenang menghadapi banyak kesulitan, ia hanya tersenyum dan berkata pelan, kalau hati sudah belajar berserah, banyak hal menjadi lebih ringan. Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa, ia tertinggal lama di dalam pikiran saya. Sejak saat itu saya mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang saya pikirkan. Bahwa mungkin ada orang-orang yang hidupnya memang tidak terlalu terlihat di permukaan dunia, tetapi memiliki kedalaman yang sangat kuat di dalam dirinya. Mereka tidak selalu berbicara tentang spiritualitas, tetapi hidup mereka memancarkan sesuatu yang membuat orang lain merasa lebih tenang. Mereka tidak selalu memberikan nasihat, tetapi kehadiran mereka sendiri sudah seperti pengingat bahwa hidup tidak harus dijalani dengan kegelisahan yang terus-menerus. Dan kadang saya bertanya dalam hati, apakah mungkin ada manusia-manusia yang sebenarnya sedang berjalan dalam perjalanan batin yang lebih dalam daripada yang terlihat oleh mata? Apakah mungkin ada orang-orang yang hatinya sedang dibimbing secara perlahan, meskipun mereka sendiri tidak selalu menyadarinya? Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar terlalu dalam bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang pernah merasakan kegelisahan batin, pertanyaan itu terasa sangat nyata. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Di luar, semuanya tampak normal. Tetapi di dalam hati, ada pergulatan yang sangat sunyi. Ada keinginan untuk menjadi lebih baik, tetapi juga ada rasa takut akan perubahan. Ada kerinduan untuk mendekat kepada sesuatu yang lebih tinggi, tetapi juga ada keraguan apakah kita benar-benar mampu. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita semua pernah mengalami momen ketika kita merasa sangat kecil di hadapan luasnya kehidupan. Dan justru pada saat itulah sering muncul kesadaran yang paling jujur, bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu melihat perjalanan kita, bahkan ketika manusia lain tidak memahami apa yang sedang kita rasakan. Ada sesuatu yang mengetahui isi hati kita, bahkan ketika kita sendiri kesulitan menjelaskannya. Kesadaran seperti ini tidak selalu datang dengan suara yang keras. Ia datang dengan cara yang sangat halus. Kadang melalui keheningan malam, kadang melalui pengalaman hidup yang tidak terduga, kadang melalui pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik dalam hidup kita.
Dan kadang melalui momen ketika kita benar-benar jujur kepada diri sendiri. Dalam momen seperti itu, hati manusia sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada cahaya yang perlahan menyentuh kesadaran kita. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang membuat hati merasa lebih hidup. Cahaya yang membuat kita ingin menjadi manusia yang lebih baik. Cahaya yang membuat kita mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya kita anggap biasa. Mungkin sebagian orang akan menganggap semua ini hanya perasaan yang terlalu romantis. Namun bagi mereka yang pernah benar-benar merasakannya, pengalaman seperti ini terasa sangat nyata. Ia tidak bisa dibuktikan dengan angka atau rumus, tetapi ia terasa dalam, dan seringkali, pengalaman seperti ini justru menjadi awal dari perjalanan batin yang panjang. Perjalanan untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Perjalanan untuk memahami mengapa kita ditempatkan di dunia ini. Perjalanan untuk memahami bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan oleh jiwa. Dari sanalah perlahan muncul kesadaran bahwa mungkin ada manusia-manusia yang hatinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dalam. Bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk menjadi lebih sadar tentang makna kehidupan. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi di dalam hati mereka, ada pergulatan yang sangat serius tentang kebaikan, tentang kejujuran, tentang hubungan dengan Tuhan. Dan mungkin, justru pergulatan itulah yang membuat jiwa mereka perlahan berubah. Bukan perubahan yang terlihat secara dramatis, melainkan perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit. Perubahan yang membuat hati menjadi lebih lembut. Perubahan yang membuat cara pandang terhadap hidup menjadi lebih luas. Perubahan yang membuat seseorang tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang dulu dianggap sangat penting. Jika direnungkan lebih jauh, perjalanan seperti ini sebenarnya sangat manusiawi. Ia tidak selalu mulus. Ia penuh keraguan. Ia penuh pertanyaan. Namun justru di dalam proses itulah seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu di luar diri kita. Hidup juga tentang memahami apa yang terjadi di dalam hati kita sendiri. Dan mungkin, di titik inilah kita mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian kita. Hal-hal yang sebenarnya selalu ada, tetapi jarang kita perhatikan karena terlalu sibuk dengan dunia luar. Mungkin karena itulah, dalam banyak kisah spiritual, sering disebut bahwa ada manusia-manusia yang memiliki kepekaan tertentu terhadap kehidupan batin. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tidak lagi menutup telinga terhadap suara hati mereka sendiri. Dan dari sanalah perlahan muncul berbagai pengalaman batin yang terasa begitu dalam. Pengalaman yang kadang membuat seseorang bertanya-tanya tentang makna sebenarnya dari perjalanan hidupnya. Disinilah pembahasan ini sebenarnya bermula. Bukan sebagai klaim bahwa seseorang lebih istimewa dari yang lain, tetapi sebagai renungan tentang kemungkinan bahwa ada perjalanan batin yang sedang terjadi dalam diri sebagian manusia. Perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh dunia, tetapi terasa sangat nyata bagi jiwa yang sedang menjalaninya. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita membuka hati dengan tenang dan jujur. Mungkin di antara pengalaman hidup kita, ada momen-momen yang selama ini kita anggap biasa saja, tetapi sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dan dari sanalah perlahan kita akan mulai memahami beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan perjalanan batin seperti ini. Maka sekarang, mari kita melangkah perlahan untuk melihat dan merenungkan 7 gambaran pengalaman yang sering muncul dalam perjalanan jiwa seperti ini. 1. Hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang, hati manusia sebenarnya memiliki cara sendiri untuk mengenali kebenaran. Bukan selalu melalui logika yang rumit, bukan melalui perdebatan panjang,
tetapi melalui getaran kecil yang muncul ketika sesuatu yang jujur menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Sebagian orang mungkin pernah merasakan momen seperti itu. Sebuah kalimat sederhana tiba-tiba terasa begitu dalam. Sebuah nasihat biasa justru membuat hati menjadi hening. Atau sebuah ayat yang sudah sering didengar tiba-tiba terasa berbeda, seolah-olah berbicara langsung kepada diri kita. Saya pernah mengalami sesuatu yang sangat sederhana tetapi meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Suatu sore setelah aktivitas yang cukup melelahkan, saya duduk di sebuah masjid yang hampir kosong. Waktu itu tidak ada rencana untuk berlama-lama. Hanya ingin duduk sebentar, menenangkan pikiran sebelum pulang. Di dalam masjid itu, ada seorang bapak tua yang sedang membaca Al-Quran dengan suara sangat pelan. Tidak keras, bahkan hampir seperti bisikan. Yang aneh, bukan suaranya yang membuat saya diam, tetapi suasana yang muncul di dalam hati. Ada ketenangan yang perlahan merambat. Tidak ada ceramah, tidak ada nasihat langsung kepada saya, tetapi entah mengapa hati terasa seperti sedang disentuh oleh sesuatu yang lembut. Pada saat itu saya menyadari sesuatu yang sebelumnya jarang saya pikirkan, hati manusia sebenarnya bisa mengenali kejujuran. Ada orang yang berbicara sangat indah tetapi tidak meninggalkan jejak apapun di hati kita. Namun ada orang yang berbicara sederhana, bahkan terbata-bata, tetapi kata-katanya terasa hidup. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Mungkin karena kebenaran bukan hanya soal kata-kata. Ia juga berkaitan dengan ketulusan. Orang yang memiliki hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran biasanya bukan orang yang selalu benar. Justru seringkali mereka adalah orang yang pernah salah, pernah jatuh, pernah merasa hancur oleh pengalaman hidup. Tetapi dari semua pengalaman itu, mereka belajar satu hal, bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada terlihat sempurna. Mereka tidak merasa paling suci. Mereka tidak merasa paling baik. Tetapi mereka tidak lagi menutup diri ketika kebenaran datang mengetuk hati. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda ini sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Misalnya ketika seseorang mendengar nasihat tentang kesabaran. Banyak orang mungkin hanya mengangguk lalu melupakannya. Tetapi bagi orang yang hatinya peka, nasihat itu bisa membuatnya merenung berhari-hari. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah selama ini aku sudah cukup sabar? Apakah aku terlalu keras kepada orang lain? Apakah aku terlalu sibuk menilai kesalahan orang? Pertanyaan seperti ini mungkin terlihat kecil. Namun sebenarnya disitulah perjalanan batin seseorang mulai berubah. Saya pernah berada di fase hidup di mana saya merasa sangat yakin dengan cara berpikir saya sendiri. Rasanya seperti semua keputusan yang saya ambil sudah benar. Tetapi suatu hari saya melakukan kesalahan yang cukup besar, kesalahan yang membuat saya harus meminta maaf kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas menerima perlakuan buruk dari saya. Momen itu sangat tidak nyaman. Meminta maaf bukan hal yang mudah, terutama ketika ego masih kuat. Tetapi justru dalam momen itu saya merasakan sesuatu yang aneh. Setelah meminta maaf dengan tulus, hati terasa jauh lebih ringan. Sejak saat itu saya mulai menyadari bahwa hati yang peka terhadap kebenaran seringkali lahir dari pengalaman merendahkan diri. Bukan pengalaman menjadi paling hebat, melainkan pengalaman menyadari bahwa kita juga bisa salah. Dan mungkin, orang-orang yang jiwanya sedang tumbuh ke arah yang lebih dalam memiliki satu kebiasaan yang jarang terlihat, mereka tidak takut untuk berubah ketika hati mereka disentuh oleh kebenaran. Mereka tidak selalu langsung berubah besar, tetapi ada gerakan kecil di dalam diri mereka. Gerakan untuk menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin. Gerakan untuk memperbaiki kesalahan. Gerakan untuk tidak lagi mengeraskan hati ketika sesuatu yang benar sedang mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka. Mungkin inilah salah satu keajaiban yang jarang disadari, hati yang lembut terhadap kebenaran sebenarnya adalah kekuatan yang sangat besar.
Karena dunia ini sering mengajarkan kita untuk menjadi keras. Namun jiwa yang benar-benar hidup justru tahu kapan harus melembut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Merasa berbeda di tengah keramaian. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang mulai banyak merenung tentang hidup. Perasaan itu bukan kesepian dalam arti biasa, tetapi lebih seperti kesadaran bahwa cara kita melihat dunia tidak selalu sama dengan kebanyakan orang. Hal ini sering muncul secara perlahan. Awalnya mungkin tidak terasa aneh. Kita masih mengikuti percakapan biasa, masih tertawa bersama teman, masih menjalani rutinitas seperti orang lain. Tetapi ada saat-saat tertentu ketika kita merasa seperti sedang berdiri sedikit di luar keramaian itu. Seolah-olah kita sedang mengamati kehidupan dari jarak yang lebih tenang. Saya pernah mengalami pengalaman seperti ini ketika berkumpul bersama beberapa teman lama. Percakapan waktu itu dipenuhi cerita tentang kesibukan, rencana masa depan, persaingan pekerjaan, dan berbagai pencapaian. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Bahkan sebagian pembicaraan terasa menyenangkan. Tetapi di tengah percakapan itu, tiba-tiba muncul pertanyaan kecil di dalam hati, apakah hidup benar-benar hanya tentang mengejar semua ini? Pertanyaan itu tidak saya ucapkan. Saya hanya diam dan mendengarkan. Namun sejak saat itu saya mulai merasakan perubahan kecil dalam cara memandang hidup. Ada hal-hal yang dulu terasa sangat penting, tetapi perlahan terasa biasa saja. Bukan berarti kehilangan ambisi atau semangat hidup. Tetapi ada kesadaran baru bahwa nilai kehidupan tidak selalu diukur dari apa yang terlihat di permukaan. Perasaan berbeda seperti ini kadang membuat seseorang merasa canggung. Ada momen ketika kita ingin berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang makna hidup, tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak memiliki jawaban sederhana. Namun tidak semua orang nyaman dengan percakapan seperti itu. Dan akhirnya kita belajar satu hal, tidak semua kegelisahan batin harus dijelaskan kepada semua orang. Ada pengalaman yang cukup dipahami oleh diri sendiri. Dalam perjalanan waktu, perasaan berbeda ini justru sering menjadi pintu menuju kedewasaan batin. Karena ketika seseorang tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan sosial, ia mulai memiliki ruang untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia mulai bertanya, apa yang sebenarnya penting dalam hidupku? Apakah aku menjalani hidup karena keinginan hatiku? Atau hanya karena mengikuti arus? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak selalu nyaman. Namun justru di sanalah kesadaran manusia mulai berkembang. Saya pernah berjalan sendirian di sebuah tempat yang cukup ramai, pasar malam yang penuh lampu dan suara musik. Orang-orang tertawa, pedagang memanggil pembeli, anak-anak berlari dengan balon warna-warni. Semua terlihat hidup, namun di tengah keramaian itu, ada perasaan tenang yang muncul. Saya hanya berjalan perlahan sambil mengamati semua itu. Dan tiba-tiba muncul kesadaran bahwa hidup manusia sangat beragam. Setiap orang memiliki cerita sendiri. Setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Dan mungkin, merasa sedikit berbeda dari keramaian bukanlah hal yang buruk. Mungkin itu hanya tanda bahwa hati kita sedang mencari makna yang lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Intuisi yang semakin peka. Ada sesuatu yang menarik ketika seseorang mulai lebih sering mendengarkan suara hatinya sendiri. Bukan dalam arti mengikuti perasaan secara sembarangan, tetapi belajar memperhatikan bisikan kecil yang muncul dari kedalaman batin. Sebagian orang menyebutnya intuisi. Intuisi bukan kemampuan mistis yang luar biasa. Ia lebih seperti kepekaan yang lahir dari pengalaman hidup, refleksi, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Orang yang sering merenung biasanya mulai memahami pola-pola tertentu dalam kehidupan. Mereka belajar membaca suasana hati orang lain. Mereka mulai menyadari kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam.
Saya pernah mengalami pengalaman sederhana yang membuat saya mulai percaya pada pentingnya mendengarkan intuisi. Suatu hari saya hampir mengambil sebuah keputusan yang menurut logika terlihat sangat menguntungkan. Banyak orang menyarankan agar saya mengambil kesempatan itu. Semua tampak baik di permukaan. Namun ada perasaan kecil di dalam hati yang terus mengatakan bahwa sesuatu tidak terasa tepat. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang jelas. Tetapi ia terus muncul setiap kali saya memikirkan keputusan tersebut. Akhirnya saya memilih untuk tidak melakukannya. Beberapa bulan kemudian baru saya mengetahui bahwa keputusan itu memang memiliki banyak risiko yang sebelumnya tidak terlihat. Pengalaman itu membuat saya belajar sesuatu yang sederhana, kadang hati kita menangkap sesuatu yang belum sempat dipahami oleh pikiran. Namun intuisi yang sehat biasanya tidak lahir dari hati yang penuh emosi atau amarah. Ia lahir dari hati yang cukup tenang untuk mendengarkan dirinya sendiri. Orang yang jiwanya sedang bertumbuh biasanya mulai menghargai keheningan. Mereka tidak selalu mencari jawaban di luar diri mereka. Kadang mereka hanya duduk diam, memberi ruang bagi pikiran dan perasaan untuk berbicara dengan jujur. Dan seringkali, dari keheningan seperti itu muncul pemahaman yang tidak terduga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Ujian hidup yang membentuk kedalaman jiwa. Jika ada satu hal yang hampir selalu muncul dalam perjalanan manusia yang semakin dewasa secara batin, itu adalah pengalaman menghadapi ujian hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari kesulitan. Namun ada orang-orang yang tampaknya mengalami fase-fase hidup yang sangat menantang sejak awal. Kehilangan, kekecewaan, kegagalan, atau pengalaman yang memaksa mereka untuk tumbuh lebih cepat daripada yang mereka harapkan. Dulu saya sering bertanya, mengapa ada orang yang harus mengalami begitu banyak hal berat? Pertanyaan itu pernah muncul ketika saya mengalami salah satu masa paling sulit dalam hidup saya. Masa ketika banyak rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada rasa kecewa, ada rasa lelah, bahkan ada momen ketika saya merasa seperti berjalan tanpa arah yang jelas. Namun justru dalam masa seperti itu, banyak hal yang berubah di dalam diri. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, tiba-tiba terlihat kecil. Hal-hal yang dulu diabaikan justru terasa berharga. Saya mulai lebih menghargai percakapan sederhana dengan keluarga, lebih menghargai waktu tenang tanpa tekanan, lebih menghargai orang-orang yang tetap hadir ketika keadaan tidak mudah. Ujian hidup memang tidak selalu menyenangkan, namun seringkali ia membuka mata kita terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak kita pahami. Ia mengajarkan kerendahan hati, ia mengajarkan empati. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Dan mungkin, justru melalui ujian-ujian seperti itulah kedalaman jiwa manusia perlahan terbentuk. Bukan dengan cara yang instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh luka, refleksi, dan keberanian untuk terus berjalan. Dan ketika seseorang berhasil melewati fase-fase itu dengan hati yang tetap lembut, seringkali muncul sesuatu yang sangat berharga, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang nyata. 5. Kehadiran yang membawa ketenangan. Ada orang-orang tertentu yang ketika berada di dekatnya, suasana terasa berubah. Tidak ada keajaiban yang dramatis, tidak ada kata-kata yang sangat mengagumkan, tetapi entah mengapa hati menjadi lebih tenang. Percakapan terasa lebih ringan, kegelisahan yang sebelumnya terasa berat perlahan mereda. Fenomena seperti ini seringkali sulit dijelaskan. Kita tidak selalu tahu mengapa seseorang bisa membawa rasa damai hanya dengan kehadirannya. Namun jika direnungkan lebih dalam, mungkin hal itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan batin yang panjang. Orang yang kehadirannya menenangkan biasanya bukan orang yang hidupnya selalu mudah. Justru seringkali mereka pernah melalui banyak fase sulit yang membuat mereka belajar memahami manusia dengan lebih dalam.
Mereka pernah merasakan kegagalan, pernah mengalami kekecewaan, pernah berdamai dengan rasa sakit yang tidak semua orang ketahui. Dari pengalaman-pengalaman itu, mereka belajar satu hal yang sangat penting: hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi hati kita masih memiliki pilihan untuk tetap lembut. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kehadirannya selalu membuat orang merasa nyaman. Ia bukan tokoh terkenal, ia juga bukan orang yang banyak berbicara tentang hal-hal besar. Namun setiap kali ada teman yang sedang menghadapi masalah, hampir selalu mereka datang kepadanya. Yang menarik, ia jarang memberikan nasihat panjang. Ia lebih sering mendengarkan. Saya ingat suatu malam ketika saya sendiri sedang mengalami kebingungan tentang beberapa keputusan hidup. Pikiran terasa penuh, seolah-olah setiap pilihan memiliki risiko yang membuat hati semakin gelisah. Tanpa rencana apapun, saya akhirnya datang menemuinya. Kami hanya duduk di teras rumahnya. Angin malam berhembus pelan, dan suasana sangat sederhana. Saya mulai bercerita, mungkin lebih panjang dari yang saya sadari. Ia tidak memotong pembicaraan. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah saya selesai, ia hanya berkata pelan, "Kadang hidup tidak meminta kita untuk segera menemukan jawaban. Kadang hidup hanya meminta kita untuk tetap berjalan dengan hati yang jujur." Kalimat itu tidak terdengar seperti nasihat besar. Tetapi entah mengapa, setelah mendengarnya, pikiran terasa lebih ringan. Saya pulang malam itu dengan perasaan yang berbeda. Masalah yang saya hadapi belum benar-benar selesai, tetapi kegelisahan yang sebelumnya sangat kuat terasa jauh berkurang. Sejak saat itu saya mulai menyadari sesuatu yang penting: kehadiran yang menenangkan tidak selalu datang dari orang yang memiliki semua jawaban. Kadang ia datang dari orang yang hatinya sudah cukup damai dengan dirinya sendiri. Orang seperti ini biasanya tidak sibuk menunjukkan dirinya kepada dunia. Mereka tidak merasa perlu membuktikan bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Mereka hanya menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mungkin karena itulah mereka tidak mudah menghakimi. Mereka tahu bahwa manusia tidak selalu terlihat seperti yang sebenarnya. Di balik senyuman seseorang bisa saja ada kesedihan yang tidak diceritakan kepada siapapun. Di balik sikap keras seseorang mungkin ada luka yang belum sembuh. Kesadaran seperti ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Dan justru dari sikap itulah lahir ketenangan yang bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Dalam kehidupan yang sering penuh tekanan, kehadiran orang seperti ini sebenarnya sangat berharga. Mereka seperti oase kecil di tengah perjalanan yang melelahkan. Tidak selalu terlihat menonjol, tetapi keberadaannya membuat banyak orang merasa tidak sendirian. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah mungkin seseorang menjadi seperti itu karena hatinya sedang dibimbing untuk memahami manusia dengan lebih dalam? Mungkin jawabannya tidak perlu terlalu rumit. Yang jelas, kedamaian yang lahir dari hati yang tulus seringkali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada kata-kata yang megah. Dan mungkin inilah salah satu tanda bahwa jiwa seseorang sedang berkembang menuju kedewasaan yang lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kepekaan terhadap keindahan yang sederhana. Ada satu perubahan yang sering terjadi ketika seseorang mulai menjalani perjalanan batin yang lebih tenang. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewatkan. Keindahan tidak lagi hanya ditemukan dalam hal-hal besar. Ia mulai terlihat dalam hal-hal sederhana. Langit senja yang berubah warna perlahan. Suara hujan yang jatuh di atap rumah pada malam hari. Angin yang bergerak lembut di antara pepohonan. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat biasa bagi banyak orang. Tetapi bagi seseorang yang hatinya sedang belajar memperhatikan kehidupan dengan lebih dalam, semua itu terasa seperti pesan yang sangat halus. Saya pernah mengalami pengalaman yang sangat sederhana tetapi meninggalkan kesan yang lama.
Suatu pagi saya berjalan sendirian di sebuah jalan kecil yang dikelilingi pepohonan. Udara masih cukup sejuk, dan matahari baru mulai muncul di balik langit yang sedikit berkabut. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi saat itu. Hanya langkah kaki yang pelan, suara burung yang terdengar sesekali, dan cahaya matahari yang perlahan menyentuh daun-daun. Namun di tengah suasana itu, tiba-tiba muncul rasa syukur yang sangat dalam. Bukan syukur karena mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi syukur karena menyadari bahwa hidup sebenarnya dipenuhi oleh keindahan yang sering tidak kita perhatikan. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, target pekerjaan, pengakuan sosial, keinginan untuk menjadi lebih berhasil daripada orang lain. Semua itu memang bagian dari kehidupan. Namun kadang tanpa disadari, kesibukan itu membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen-momen sederhana yang sebenarnya sangat berharga. Orang yang jiwanya mulai lebih peka biasanya mengalami perubahan kecil dalam cara memandang dunia. Mereka tidak lagi hanya melihat sesuatu dari fungsi atau manfaatnya. Mereka mulai melihat makna di balik keberadaannya. Sebuah pohon tidak lagi hanya pohon. Ia menjadi pengingat bahwa kehidupan terus tumbuh dengan sabar. Langit malam tidak lagi hanya ruang gelap. Ia menjadi pengingat betapa luasnya ciptaan Tuhan. Kepekaan seperti ini sering membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Dan ketika rasa syukur mulai tumbuh dengan tulus, hati manusia biasanya menjadi lebih ringan. Saya pernah berbicara dengan seorang teman yang mengalami perubahan besar dalam cara hidupnya. Ia pernah berada dalam fase hidup yang sangat sibuk, selalu mengejar target, selalu merasa bahwa waktunya tidak pernah cukup. Namun setelah melalui beberapa pengalaman yang cukup berat, ia mulai mengubah cara hidupnya secara perlahan. Suatu hari ia berkata kepada saya, "Dulu aku selalu merasa hidup harus cepat. Sekarang aku baru sadar bahwa hidup sebenarnya tidak perlu selalu terburu-buru." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat jujur. Kadang manusia baru memahami nilai keheningan setelah terlalu lama hidup dalam kebisingan. Dan mungkin, ketika seseorang mulai bisa merasakan keindahan dalam hal-hal kecil, itu bukan sekadar perubahan selera. Itu adalah tanda bahwa hatinya mulai lebih sadar terhadap kehidupan. Kesadaran seperti ini sering membuat seseorang lebih lembut terhadap dunia. Ia tidak lagi melihat hidup hanya sebagai perlombaan. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang layak dihargai setiap langkahnya. Dan dalam perjalanan seperti itu, banyak hal yang sebelumnya terasa biasa ternyata menyimpan makna yang sangat dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Kerinduan yang mendalam untuk mendekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, semua perjalanan batin manusia sering bermuara pada satu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi sangat dalam, kepada siapa sebenarnya hati ini ingin kembali? Manusia bisa mencari banyak hal dalam hidup, kesuksesan, pengakuan, kebahagiaan. Namun setelah melewati berbagai pengalaman, sering muncul kesadaran bahwa semua itu tidak selalu mampu mengisi ruang terdalam dalam hati manusia. Ada kerinduan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan untuk merasa lebih dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kerinduan untuk merasa bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perjalanan dari satu hari ke hari berikutnya. Saya pernah mengalami momen yang membuat saya menyadari hal ini dengan sangat jelas. Suatu malam ketika suasana sangat sunyi, saya duduk sendirian setelah menjalani hari yang cukup panjang. Pikiran terasa penuh oleh berbagai hal yang terjadi sepanjang hari. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba muncul dorongan yang sangat sederhana, ingin berdoa. Bukan doa panjang dengan kata-kata indah. Hanya doa yang sangat jujur. Saya berbicara kepada Tuhan seperti seseorang yang sedang berbicara kepada sahabat yang sangat dekat. Saya menceritakan kegelisahan, keraguan, dan harapan yang selama ini mungkin tidak pernah saya ungkapkan dengan jujur. Yang menarik,
Setelah momen itu hati terasa jauh lebih tenang. Masalah yang ada tidak langsung hilang. Tetapi ada perasaan bahwa saya tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Sejak saat itu saya mulai memahami sesuatu yang sangat penting, kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan bukan selalu lahir dari kewajiban. Kadang ia lahir dari pengalaman hidup yang membuat manusia sadar bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan dirinya sendiri. Orang yang merasakan kerinduan seperti ini biasanya tidak selalu berbicara tentang spiritualitas secara terbuka. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ada perubahan yang perlahan terjadi. Mereka mulai lebih sering merenung. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka mulai merasa bahwa setiap tindakan memiliki makna yang lebih besar daripada yang terlihat. Dan yang paling penting, mereka mulai merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan hati yang sangat pribadi. Kerinduan ini tidak selalu muncul dengan cara yang sama bagi setiap orang. Ada yang menemukannya dalam doa malam yang sunyi. Ada yang menemukannya ketika menghadapi ujian hidup yang berat. Ada juga yang menemukannya melalui keindahan alam yang membuat hati terasa sangat kecil di hadapan kebesaran ciptaan Tuhan. Namun apapun jalannya, kerinduan seperti ini sering menjadi titik puncak dari perjalanan batin seseorang. Karena pada akhirnya manusia menyadari bahwa semua perjalanan hidup, dengan segala kebahagiaan dan kesulitannya, sebenarnya sedang mengarahkan hati menuju satu tempat, kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan ketika seseorang mulai merasakan kedekatan itu dengan tulus, banyak hal dalam hidupnya berubah secara perlahan. Bukan karena ia menjadi manusia yang sempurna, tetapi karena hatinya sudah menemukan arah yang lebih jelas. Arah yang membuat setiap langkah kehidupan terasa memiliki makna yang lebih dalam. Ada satu kesadaran yang biasanya baru muncul setelah seseorang berjalan cukup jauh dalam perjalanan hidupnya, bahwa kehidupan sebenarnya tidak hanya tentang apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi tentang apa yang perlahan terbentuk di dalam hati kita. Di awal kehidupan, banyak dari kita melihat dunia dengan cara yang sederhana. Kita belajar bahwa hidup adalah tentang mengejar sesuatu, mencapai impian, memperoleh pengakuan, membuktikan kemampuan, dan membangun masa depan yang terlihat jelas di mata orang lain. Semua itu terasa wajar, bahkan terasa penting. Kita diajarkan sejak kecil bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Namun semakin lama seseorang hidup, semakin banyak pengalaman yang dilalui, perlahan cara pandang itu mulai berubah. Bukan karena impian tidak lagi penting, tetapi karena kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian yang terlihat oleh dunia. Ada perjalanan yang tidak selalu terlihat oleh siapapun, tetapi sangat nyata di dalam hati manusia. Perjalanan itu adalah perjalanan jiwa. Perjalanan ini tidak memiliki peta yang jelas. Ia tidak memiliki ukuran yang bisa dihitung. Ia juga tidak selalu berjalan dengan rapi. Kadang ia penuh kebingungan, kadang penuh keraguan, kadang bahkan terasa seperti berjalan di jalan yang sangat sunyi. Namun justru di dalam kesunyian itulah sering muncul kesadaran yang paling jujur. Kesadaran bahwa hidup ini tidak sesederhana yang kita kira ketika masih muda. Kesadaran bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kesadaran bahwa di balik semua aktivitas dunia, ada hati yang terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Jika kita menengok kembali seluruh pembahasan yang telah dilalui, sebenarnya ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Bukan tentang keistimewaan seseorang dibandingkan orang lain. Bukan tentang siapa yang lebih dekat dengan langit atau siapa yang lebih tinggi kedudukannya. Melainkan tentang bagaimana hati manusia perlahan menjadi lebih sadar. Kesadaran itu sering dimulai dari hal yang sangat sederhana, kemampuan untuk tersentuh oleh kebenaran. Ada orang yang mendengar nasihat tetapi tidak pernah benar-benar memikirkannya.
Ada juga orang yang hanya mendengar satu kalimat sederhana tetapi kemudian merenungkannya berhari-hari. Perbedaan itu bukan karena kecerdasan atau pengetahuan semata. Ia sering berkaitan dengan kesiapan hati. Hati yang mulai terbuka biasanya lebih mudah menerima kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak selalu menyenangkan. Karena kebenaran seringkali mengajak manusia untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Dan kejujuran terhadap diri sendiri adalah salah satu langkah paling sulit dalam kehidupan manusia. Namun justru dari sana perubahan mulai terjadi. Perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Perubahan yang tidak selalu besar. Tetapi perubahan yang perlahan membuat seseorang menjadi lebih manusiawi. Ketika seseorang mulai berjalan dalam perjalanan batin seperti ini, sering muncul perasaan yang aneh, merasa sedikit berbeda dari keramaian dunia. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena cara memandang kehidupan mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting mungkin mulai terasa biasa saja. Sementara hal-hal kecil yang dulu terabaikan justru mulai terasa sangat berarti. Perasaan seperti ini kadang membuat seseorang merasa sendirian. Dunia tetap berjalan dengan ritmenya yang cepat, sementara hati kita ingin berjalan lebih pelan. Namun jika direnungkan lebih dalam, mungkin rasa berbeda itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia bisa jadi adalah tanda bahwa seseorang mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus diukur dengan standar yang sama untuk semua orang. Ada orang yang menemukan makna hidup melalui pencapaian besar. Ada juga orang yang menemukan makna hidup melalui ketenangan batin. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Yang penting adalah kejujuran hati dalam menjalani kehidupan. Dalam perjalanan itu, manusia juga mulai belajar mendengarkan sesuatu yang sering diabaikan, suara hati. Suara ini tidak selalu keras. Bahkan seringkali sangat pelan. Namun ia memiliki cara sendiri untuk mengingatkan kita ketika sesuatu terasa tidak tepat, atau ketika kita sedang berjalan terlalu jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya kita yakini. Banyak orang menyebutnya intuisi. Namun jika direnungkan lebih dalam, mungkin intuisi hanyalah hasil dari hati yang mulai lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Hati yang jujur biasanya lebih peka. Ia bisa merasakan ketulusan. Ia bisa merasakan kepalsuan. Ia juga bisa merasakan arah yang lebih tenang ketika dihadapkan pada berbagai pilihan hidup. Namun perjalanan seperti ini tidak pernah lepas dari ujian. Bahkan seringkali justru ujianlah yang membentuk kedalaman seseorang. Saya pernah melalui satu fase dalam hidup yang terasa sangat berat. Banyak rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa hal yang sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh justru berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu rasanya sangat sulit untuk memahami mengapa semua itu harus terjadi. Ada malam-malam ketika pikiran terasa sangat penuh. Ada pertanyaan yang terus berputar di dalam kepala, apakah semua usaha ini sia-sia? Namun waktu memiliki cara yang aneh untuk mengajarkan manusia sesuatu. Beberapa tahun setelah masa itu berlalu, saya mulai melihat pengalaman tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Kesulitan yang dulu terasa seperti beban ternyata mengajarkan banyak hal yang tidak pernah diajarkan oleh keberhasilan. Ia mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai rencana kita. Dan yang paling penting, ia mengajarkan bahwa manusia sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan ketika menghadapi kesulitan. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah perlahan muncul kedalaman dalam diri seseorang. Kedalaman yang membuat seseorang lebih tenang, lebih sabar, lebih memahami manusia lain. Dan mungkin karena itulah ada orang-orang yang kehadirannya terasa begitu menenangkan. Bukan karena mereka memiliki semua jawaban, tetapi karena hati mereka sudah cukup damai untuk menerima kehidupan apa adanya. Orang seperti ini biasanya tidak banyak berbicara tentang dirinya.
Mereka tidak sibuk menunjukkan kebijaksanaan mereka. Namun cara mereka mendengarkan, cara mereka berbicara dengan lembut, cara mereka tidak terburu-buru menilai orang lain, semua itu menciptakan suasana yang membuat orang lain merasa aman. Dalam dunia yang sering penuh kebisingan, kehadiran orang seperti ini adalah anugerah yang sangat berharga. Mereka mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ia tumbuh dari dalam hati. Seiring waktu, seseorang yang menjalani perjalanan batin ini juga mulai menemukan keindahan dalam hal-hal yang sebelumnya terlihat biasa. Langit senja yang perlahan berubah warna, suara angin yang bergerak di antara daun-daun, keheningan malam yang memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Hal-hal seperti ini mungkin tampak sederhana. Namun bagi hati yang mulai peka, semua itu terasa seperti pengingat bahwa kehidupan sebenarnya dipenuhi oleh keajaiban kecil yang sering tidak kita sadari. Saya pernah duduk sendirian di sebuah tempat yang cukup sepi menjelang malam. Langit perlahan berubah menjadi gelap, dan satu persatu bintang mulai terlihat. Tidak ada musik, tidak ada percakapan, tidak ada gangguan dari apapun. Hanya keheningan. Dalam momen itu muncul perasaan yang sangat aneh sekaligus indah, perasaan bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada segala kekhawatiran yang sering memenuhi pikiran kita. Segala masalah yang sebelumnya terasa sangat besar tiba-tiba terlihat lebih kecil ketika kita menyadari betapa luasnya alam semesta ini. Dan dalam keheningan seperti itu, sering muncul satu perasaan yang sangat dalam, kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kerinduan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kata-kata yang jelas. Kadang ia hanya berupa dorongan kecil untuk berdoa lebih jujur. Kadang berupa keinginan untuk memperbaiki diri tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Kadang berupa kesadaran bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Manusia bisa mencari banyak hal di dunia. Namun pada akhirnya, hati manusia selalu mencari tempat untuk kembali. Dan tempat itu seringkali adalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Bukan kedekatan yang dipaksakan oleh kewajiban semata, tetapi kedekatan yang lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kesadaran bahwa hidup ini terlalu luas untuk dijalani sendirian. Kesadaran bahwa di balik semua perjalanan ini, ada Tuhan yang selalu mengetahui isi hati manusia. Mungkin disitulah makna sebenarnya dari seluruh pembahasan ini, bahwa cahaya yang sering dibicarakan dalam perjalanan jiwa bukanlah sesuatu yang harus terlihat oleh mata manusia. Ia adalah cahaya kesadaran, cahaya yang membuat seseorang lebih jujur kepada dirinya sendiri, cahaya yang membuat seseorang lebih lembut terhadap kehidupan, cahaya yang membuat seseorang tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang fana. Dan ketika cahaya seperti itu mulai tumbuh dalam hati seseorang, hidupnya perlahan berubah. Bukan menjadi hidup yang sempurna, tetapi menjadi hidup yang lebih sadar, lebih damai, lebih bermakna. Karena pada akhirnya, mungkin yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah seberapa banyak kita dikenal oleh manusia, melainkan seberapa jujur kita menjalani kehidupan ini di hadapan Tuhan. Jika sampai di titik ini hati kita merasa sedikit lebih tenang, mungkin itu karena kita semua sebenarnya sedang berjalan di jalan yang sama. Jalan untuk memahami diri sendiri, jalan untuk memahami kehidupan, dan jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang lebih bersih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan ini bersama. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dipenuhi dengan kesadaran, ketenangan, dan harapan yang baik. Jika pembahasan ini terasa bermakna, semoga ia bisa menjadi pengingat kecil bahwa di tengah kesibukan dunia, hati kita tetap memiliki ruang untuk menemukan cahaya. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga malam kita selalu dipenuhi kedamaian, dan langkah hidup kita selalu dijaga dalam kebaikan. Kadang-kadang, cahaya yang paling nyata bukanlah yang terlihat oleh mata,
melainkan yang diam-diam dirasakan oleh hati yang sedang mencari makna. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terasa begitu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi karena hati sedang berbicara lebih keras daripada segala hal di luar diri kita. Pada saat-saat seperti itu, langit malam sering terasa berbeda. Bintang-bintang tampak lebih dekat, angin malam terasa lebih lembut, dan ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah-olah seseorang sedang memperhatikan perjalanan batin kita dari tempat yang jauh, sangat jauh. Barangkali banyak orang pernah mengalami momen seperti ini, tetapi tidak semua orang berani mengakuinya. Ada rasa ragu, takut dianggap terlalu melankolis, atau bahkan dianggap sedang membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Namun kenyataannya, pengalaman batin seperti ini sering muncul justru ketika seseorang sedang berada di titik yang paling jujur dalam hidupnya. Saya masih ingat suatu malam beberapa tahun lalu. Malam itu tidak ada kejadian besar, tidak ada peristiwa luar biasa. Saya hanya duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang gelap dengan beberapa bintang yang terlihat samar. Udara terasa dingin, dan suasana begitu tenang. Tetapi entah mengapa, di tengah ketenangan itu, hati terasa penuh. Ada banyak hal yang berputar di dalam pikiran. Tentang hidup, tentang pilihan-pilihan yang pernah diambil, tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tentang pertanyaan yang tidak pernah benar-benar memiliki jawaban yang pasti. Pada saat itu saya bertanya dalam hati, apakah hidup ini hanya tentang menjalani hari demi hari, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini? Pertanyaan itu tidak datang seperti sebuah logika yang rapi. Ia datang seperti gelombang pelan yang menyentuh tepi kesadaran. Tidak memaksa, tetapi tidak juga bisa diabaikan. Kadang kita menjalani hidup dengan begitu sibuk hingga lupa bertanya kepada diri sendiri, siapa sebenarnya diri kita ketika semua peran dilepas. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang menilai, ketika tidak ada yang menuntut apapun dari kita. Di dunia yang ramai ini, manusia sering mengenal satu sama lain melalui label. Ada yang dikenal karena pekerjaannya, ada yang dikenal karena hartanya, ada yang dikenal karena kecerdasannya, bahkan ada yang dikenal hanya karena penampilannya. Tetapi sangat jarang seseorang dikenal karena kedalaman jiwanya. Padahal jika kita jujur kepada diri sendiri, kita semua tahu bahwa di dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nama dan identitas sosial. Ada ruang sunyi yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ruang yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan oleh Tuhan. Di ruang itulah sering muncul perasaan-perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang muncul rasa rindu tanpa tahu kepada siapa. Kadang muncul perasaan seolah-olah kita sedang dipanggil untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Kadang muncul kesadaran bahwa hidup ini terlalu luas untuk dijalani hanya dengan rutinitas yang sama setiap hari. Namun seringkali, perasaan seperti itu kita abaikan. Kita sibuk, kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab, kita punya banyak hal yang harus dikejar. Dan tanpa sadar, kita menutup pintu kecil yang sebenarnya menghubungkan kita dengan kedalaman jiwa kita sendiri. Padahal mungkin di balik pintu itu ada sesuatu yang ingin kita pahami. Ada sebuah hal yang sering saya renungkan, mengapa sebagian orang terlihat sangat tenang meskipun hidup mereka tidak selalu mudah. Mengapa ada orang yang tetap lembut meskipun pernah terluka berkali-kali. Mengapa ada orang yang kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana menjadi damai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana, tetapi kadang saya merasa, mungkin ada sesuatu yang bekerja di balik layar kehidupan manusia. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa saja di mata dunia. Mereka tidak terkenal, tidak memiliki kekuasaan besar, tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun jika kita benar-benar mengenal mereka,
ada sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dalam cara mereka berbicara. Ada kehangatan dalam cara mereka mendengarkan. Ada ketenangan dalam cara mereka menghadapi kesulitan. Dan yang paling aneh, seringkali mereka sendiri tidak merasa bahwa diri mereka istimewa. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang sederhana. Mereka mencoba menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, meskipun sering gagal. Mereka mencoba memperbaiki diri, meskipun dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua. Mungkin justru disitulah letak sesuatu yang jarang kita sadari. Dunia sering mengajarkan kita untuk mencari pengakuan dari manusia. Kita ingin dihargai, ingin dilihat, ingin dianggap penting. Tetapi semakin lama hidup berjalan, semakin terasa bahwa pengakuan manusia seringkali tidak benar-benar mengisi kekosongan di dalam hati. Ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong. Ada orang yang hidup sederhana tetapi terlihat begitu damai. Perbedaan itu membuat saya sering bertanya, apa sebenarnya yang membuat hati manusia merasa cukup? Apakah kebahagiaan benar-benar berasal dari apa yang kita miliki, atau dari sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Kadang jawabannya muncul dalam bentuk pengalaman kecil yang tidak terduga. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang hidupnya tidak mudah. Pekerjaannya sederhana, penghasilannya tidak besar, dan tanggung jawab hidupnya cukup berat. Tetapi setiap kali berbicara dengannya, ada satu hal yang selalu terasa: ketenangan. Ia tidak pernah berbicara tentang dirinya dengan nada bangga. Ia juga tidak pernah mengeluh tentang hidupnya dengan berlebihan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap tenang menghadapi banyak kesulitan, ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kalau hati sudah belajar berserah, banyak hal menjadi lebih ringan." Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa, ia tertinggal lama di dalam pikiran saya. Sejak saat itu saya mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang saya pikirkan. Bahwa mungkin ada orang-orang yang hidupnya memang tidak terlalu terlihat di permukaan dunia, tetapi memiliki kedalaman yang sangat kuat di dalam dirinya. Mereka tidak selalu berbicara tentang spiritualitas, tetapi hidup mereka memancarkan sesuatu yang membuat orang lain merasa lebih tenang. Mereka tidak selalu memberikan nasihat, tetapi kehadiran mereka sendiri sudah seperti pengingat bahwa hidup tidak harus dijalani dengan kegelisahan yang terus-menerus. Dan kadang saya bertanya dalam hati, apakah mungkin ada manusia-manusia yang sebenarnya sedang berjalan dalam perjalanan batin yang lebih dalam daripada yang terlihat oleh mata? Apakah mungkin ada orang-orang yang hatinya sedang dibimbing secara perlahan, meskipun mereka sendiri tidak selalu menyadarinya? Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar terlalu dalam bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang pernah merasakan kegelisahan batin, pertanyaan itu terasa sangat nyata. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Di luar, semuanya tampak normal. Tetapi di dalam hati, ada pergulatan yang sangat sunyi. Ada keinginan untuk menjadi lebih baik, tetapi juga ada rasa takut akan perubahan. Ada kerinduan untuk mendekat kepada sesuatu yang lebih tinggi, tetapi juga ada keraguan apakah kita benar-benar mampu. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita semua pernah mengalami momen ketika kita merasa sangat kecil di hadapan luasnya kehidupan. Dan justru pada saat itulah sering muncul kesadaran yang paling jujur. Bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu melihat perjalanan kita, bahkan ketika manusia lain tidak memahami apa yang sedang kita rasakan. Ada sesuatu yang mengetahui isi hati kita, bahkan ketika kita sendiri kesulitan menjelaskannya. Kesadaran seperti ini tidak selalu datang dengan suara yang keras. Ia